Yang kami hormati Umum IAKI Bapak Supriyatna ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum SBU Jakon Bapak Eko Herudianto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Desra Dinisari selaku Ketua Panitia Seminar. Yang kami hormati narasumber dan juga moderator seminar. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar series yang ke-39, seminar pengukuran total stasiun dan penggambaran penggunaan sivil 3D. Kerjasama Hatsindo, IAKI, dan LSPU dan didukung oleh Gatindo, AK4L, dan Askonas. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di acara ini secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi kualitas dari kegiatan ini. Baik, selanjutnya saya pembawa acara memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap duduk tegak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu laporan kegiatan dari Ibu Desra Dinisari selaku panitia. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Mbak Uswa. Suara saya dapat terdengar jelas ya Mbak? Iya, Bu. Baik, yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Gatindo, Asosiasi Askonas, AK4L Hatsindo, Asosiasi IAKI, Asosiasi SBU Jakon, Ketua LSP Hatsindo, Ketua LSP Sakti, dan dari JSA Akademi beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber Bapak Insinyur Furqan Ali Yusuf, SPD Master Engineer IPM, kemudian moderator Bapak Imade Ella Agus Ristianto ST, serta hadirin Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Atas segala limpahan karunia, kita dapat berpartisipasi dalam acara seminar series ke-39 secara virtual dengan tema pengukuran total station dan penggambaran menggunakan sivil 3 dimensi. Kerjasama dari Asosiasi Gatindo, Askonas, AK4L, dan didukung oleh Asosiasi Hatsindo, Asosiasi IAKI, Asosiasi SBU Japon, serta LSP Hatsindo, dan LSP Sakti, serta JSA Akademi. Hadirin yang berbahagia, serta yang telah mendaftar pada link kami sebanyak 302 orang, yang mana seminar ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan seluruh peserta terkait pengukuran total station dan penggambaran menggunakan sivil 3 dimensi, juga upaya kami untuk menunjang program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang merupakan bagian terpenting bagi Bapak Ibu pemegang SKK konstruksi. Dapat kami sampaikan bahwa sertifikat seminar yang telah kami kirim sampai dengan seminar minggu lalu 30 series ke-38 sebanyak 10.917 sertifikat yang mana telah kami sebar melalui email Bapak Ibu yang telah mengisi absen link. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa nomor NIK yang telah Bapak Ibu isi melalui absen seminar ini akan didaftarkan oleh panitia seminar PKB ke PKB LPJK Kementerian PUPR, kemudian akan divalidasi oleh tim PKB LPJK untuk mendapatkan poin SKPK. Dapat kami berharap acara seminar siang hari ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta memicu diskusi yang interaktif. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Insinyur Furqon Ali Yusuf SPD Master Engineer IPM sebagai narasumber dan juga Bapak Imade Ella Agus Ristianto ST sebagai moderator yang telah bersedia mengisi seminar pada siang hari ini. Sekian laporan singkat dari panitia. Selamat mengikuti seminar series ke-39. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desra Dinisari atas sambutan dan laporan yang sangat luar biasa dan membuat kita semangat. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara seminar pada siang hari ini hingga selesai nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum kita memasuki ke acara inti, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak Ibu peserta untuk menghidupkan videonya, karena panitia akan mengambil gambar ya. Hitungan ketiga, Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan acara kepada moderator, yaitu Bapak Made Ella. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC Ibu Uswa. Saya memperkenalkan diri, nama saya Imade Ella Agus Sustianto. Dalam seminar series ini akan membimbing sebagai moderator. Untuk silakan pada Mas Kakak untuk mempromosikan untuk LSP Sakti. Baik, terima kasih Pak Madela. Suara saya sudah dapat terdengar ya Bapak ya? Sudah Pak, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit promosi mengenai LSP Sakti. Jadi LSP Sakti ini perpanjangannya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Teknik, Sertifikasi Konstruksi Teknik IAKI atau yang biasa kita sebut LSP Sakti. Jadi LSP Sakti ini adalah LSP pihak ketiga di mana asosiasi pengusungnya adalah Asosiasi Konstruksi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI itu sendiri. Selanjutnya LSP Sakti berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan dalam pelaksanaan sertifikasinya LSP Sakti dapat melaksanakan uji kompetensi melalui tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Lanjut, saya akan melompat ke tempat uji kompetensi LSP Sakti.
Jadi untuk tempat uji kompetensi LSP Sakti, sampai saat ini LSP Sakti memiliki kurang lebih 81 TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan untuk persyaratan permohonan SKK-nya, yang pertama fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, fotokopi NPWP, pas foto 3x4 berwarna, referensi kerja dari perusahaan, dan sudah mengisi e-simpan. Untuk persyaratan pendidikan sendiri sesuai Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Lalu untuk daftar skema LSP Sakti, jadi ruang lingkup atau klasifikasi skema LSP Sakti ini adalah manajemen pelaksanaan yang berjumlah saat ini sementara LSP Sakti memiliki 35 jabatan kerja aktif yang dapat dimohon oleh Bapak Ibu sekalian. Ke 35 jabatan kerja tersebut terbagi mulai dari jenjang 3, jenjang yang paling bawah, sampai jenjang 9 untuk level ahlinya. Terbagi menjadi beberapa subklasifikasi, mulai dari keselamatan konstruksi, ada manajemen konstruksi, ada hukum kontrak konstruksi, ada sistem manajemen mutu konstruksi, dan juga ada estimasi biaya konstruksi. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk membuat SKK di bidang manajemen pelaksanaan melalui LSP Sakti, atau juga bertanya mengenai persyaratan lebih detailnya apa saja jabatan kerjanya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian apa, dapat menghubungi call center LSP Sakti di nomor 0821 1021 0357, atau juga bisa melalui email dan media sosial LSP Sakti yang lain. Mungkin demikian singkat dari saya, Pak Made. Waktu dan uang saya kembalikan kepada Pak Made Ella. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf, masih di mute, Pak. Pak Ella, mohon maaf, masih di mute suaranya. Baik, terima kasih Mas Kakak telah mempromosikan LSP Saktinya. Saya akan melanjutkan acara ini. Baik, saya akan membacakan nama moderator yang menjadi narasumbernya, yaitu Bapak Irfukan Ali Yusuf, SPDMN IPM. Di sini untuk biodatanya, pendidikan formalnya, beliau dari tempat tanggal lahirnya dari Palopo 21 Oktober 1952, statusnya sudah menikah. Untuk agamanya beliau agama Islam, asal daerahnya dari Kota Palopo. Untuk pendidikan formalnya beliau dari SD-nya 168 Capa Solo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Untuk SMP-nya SMP 1 Malangke, Kabupaten Luwu Utara, SMA Negeri 1 Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, D3 Teknik Sipil, Universitas UNM 2010, S1 Teknik Sipil UNM 2014, sedangkan S2-nya Teknik Sipil UGM 2015, serta program Profesi Insinyur Unhas 2021. Untuk pendidikan non formalnya, pelatihan survei GBS Geotek Total Station 2013, training geolistrik 2014, konferensi Punan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia 2017, teaching method FT UNM 2018, pengalaman organisasi wakil sekretaris umum PSM UMM 2012 sampai 2013, ketua umum bidang WKMM Kota Makassar 2014, Menteri Kesenian dan Kebudayaan LPDP Yogyakarta 2016, Ketua Umum Event Futsal LPDP tingkat nasional 2016, Ketua Umum Mata Garuda LPDP Sulsel 2018 sampai 2019, dan terakhir CEO Granat Studio 2019 sampai dengan sekarang. Baik, mungkin itu informasi dari CV-nya. Untuk selanjutnya, untuk link absen dapat disampaikan pada pertengahan sesi tanya jawab
dan pastikan nama dan nik sudah benar karena terhubungan PKB LPJK untuk perpanjangan SKK dan untuk poin PKB. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan pada narasumber yaitu IR Burkam Ali Yusuf SPDMN. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mas Ella, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya share screen-nya, Mas, atau gimana? Boleh, silakan Pak. Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sudah di Kota Makassar, sudah menjelang sore ini. Pertama-tama saya terima kasih banyak kepada LSP Hatsindo beserta rekanan dan juga PUPR yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang telah mempercayai saya untuk membawakan materi seminar pada kesempatan kali ini, yang dimana seminar series kali ini sudah berada pada ke-39, dan saya dimandatkan untuk memberikan materi ini dengan judul pengukuran total station dan penggambaran menggunakan Civil 3D. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tampilkan slide-nya. Ya, dari untuk pengertian ilmu ukur tanah sendiri itu adalah bagian yang terendah dari ilmu geodesi, di mana untuk mempelajari suatu ilmu tentang pengukuran tanah itu untuk mengikut kepada ukuran dan bentuk bumi dalam bentuk tertentu. Nah, di mana dalam ilmu geodesi ini juga berguna bagi pekerjaan perencanaan, baik itu dari perencanaan drainase, irigasi, jalan, dan beberapa bangunan konstruksi gedung lainnya. Nah, pengukuran ini juga membutuhkan data koordinat dengan ketinggian titik di lapangan atau biasa disebut dengan elevasi. Nah, kemudian untuk geodetic surveying itu sendiri, suatu survei yang memperhitungkan kelengkungan bumi atau kondisi yang sebenarnya. Kemudian geodetic surveying ini juga digunakan dalam pengukuran daerah yang luas, biasanya untuk perencanaan bangunan irigasi, dan juga bisa menggunakan menghitung yaitu bidang lengkung atau bola, elips. Kemudian selanjutnya, ya, pengertian total station. Jadi kebetulan di seminar kali ini, kebetulan kita bawa alatnya itu adalah alat total station, kemudian diolah datanya juga menggunakan software Civil 3D, Bapak Ibu sekalian. Jadi total station itu adalah suatu alat elektronik yang modern yang digunakan dalam survei. Kemudian alat ini juga digunakan untuk mengukur sudut dan jarak, dan juga kombinasi transit, yaitu teleskop, antara alat elektronik dan alat pengukur jarak elektronik, atau biasa disebut dengan Electronic Distance Measurement, atau EDM. Nah, ini ada fotonya, foto alat total station. Kebetulan yang ditampilkan ini adalah salah satu dari beberapa alat total station, yaitu adalah alat mereknya Nikon ya, Bapak Ibu. Tapi ada juga Sokia, ada juga Nikon, Topcon, dan beberapa merek-merek lainnya. Tapi kurang lebih penggunaannya itu ketika kita menggunakan metode recording system, itu kurang lebih pengukurannya itu dengan metodenya itu hampir sama. Kemudian apakah total station itu? Nah, total station itu di dalamnya juga ada theodolit, Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada theodolit, di mana kita ketahui bersama bahwa theodolit ini hanya sifatnya membaca sudut vertikal dengan sudut horizontal, dan juga membaca benang diafragma. Nah, theodolit ini masuk juga ke dalam alat total station itu. Jadi TS ini mempunyai kemewahan, alat theodolit bisa ada di dalamnya karena fungsinya sudah bisa dimasukkan ke dalam total station. Kemudian apalagi yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya itu adalah EDM, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Electronic Distance Measurement, atau untuk mengukur jarak dengan melalui baca infrared. Nah, kemudian GPS hand juga ada di dalamnya. Jadi
pada saat Bapak Ibu nanti sudah memulai pengukuran dimanapun itu, mendirikan suatu pesawat, apakah itu di titik-titik yang sudah disiapkan, kemudian Bapak Ibu mengambil koordinat dari GPS atau Jarmin ya, di situ dari atau bisa juga biasanya kalau sekarang kan sudah canggih nih, sudah terupdate semua. Jadi di dalam handphone di gadget itu kita tanpa GPS juga kita sudah bisa ke lapangan. Cukup dengan mendownload mobile topographer yang bisa di-download di gadget yang dipakai seperti sekarang. Nah, dari koordinat yang diambil itu dimasukkan ke dalam TS ini. Nah, makanya data konektornya itu untuk mencari sudut atau mencari koordinat yang kita mau pakai di lapangan itu terbaca dalam total station ini. Kemudian mikrokomputer, Bapak Ibu. Jadi mikrokomputer yang dimaksud di sini adalah kebetulan di semua alat total station itu dilengkapi dengan USB ya, USB. Jadi USB itu kita setelah mengukur kita nggak perlu catat lagi nih. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang biasa atau yang sudah mahir dalam menggunakan ini. Jadi kita tidak pakai catat lagi. Yang kita catat itu hanya sketsanya aja yang kita catat. Nah, yang dimasukkan ke dalam file itu kita copy untuk masuk ke komputer itu filenya. Kemudian kita copy data-data tersebut ke dalam komputer dan diolah melalui kalau kita pakai alat Sokia, berarti kita pakai softwarenya itu Sokia Link. Setelah itu diolah gambarnya menggunakan Civil 3D, Bapak Ibu. Kemudian, mengapa dikatakan total station? Jadi alat ukur yang digunakan untuk memperoleh koordinat XY. Jadi sifat secara horizontal maupun vertikal. Setnya itu elevasi. Nah, dari pembacaan sudut dan jarak yang dilakukan secara otomatis dan digital, kemudian datanya disimpan di memori. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi setelah disimpan alat di memori itu sudah tersaving, kemudian kita ambil melalui flash disk dan dibawa ke komputer. Kemudian selanjutnya, ciri khas total station itu apa aja? Yang pertama, terdapat memori internal, sebagai memiliki memori eksternal. Ada juga yang memiliki memori eksternal ya, Bapak Ibu. Kemudian terdapat fungsi-fungsi pengukuran di dalam internal alatnya seperti untuk mengukur jarak dengan atau tanpa prisma pemantul. Nah, perlu saya saya garis bawahi ya. Nah, ini dengan prisma atau tanpa prisma ya. Jadi di total station itu kita bisa kalau yang alat yang sering kami pakai itu di lapangan itu mereknya Sokia. Nah, jadi alat itu tanpa prisma pun kita sudah bisa mengetahui jarak dari tempat kita berdiri ke objek yang kita tuju. Gitu. Tanpa ada prisma, kita setel aja itu. Bahwa kita bisa menggunakan prisma atau objek aja gitu. Karena kalau sifatnya prisma berarti ada cermin yang kita tembak dalam prisma itu, kemudian itu pantulan cahaya yang dibaca. Tapi kalau tanpa prisma, objek apa aja yang dituju itu bisa. Tetapi biasanya hanya mengukur jarak aja karena elevasinya kita tidak dapat, kecuali elevasi di objek tersebut bisa kita masukkan sebagai 0, nah itu baru bisa terbaca. Tapi kalau kita tidak bisa tahu ketinggian dari objek tersebut, itu juga nggak bisa kepakai gitu. Nah, kemudian data dapat di-download juga ke komputer. Nah, pola penggunaan lahan berubah dengan sangat cepat. Jadi misalnya Bapak Ibu mengukur suatu lahan nih. Suatu lahan kita ukur anggaplah luasannya kurang lebih 5 hektar. Kemudian lahannya agak terbuka aja walaupun berkontur, tapi lahannya terbuka, nggak penuh dengan pepohonan atau hutan-hutan gitu. Itu cepat sekali. Jadi kita mengukurnya dengan poligon tertutup bisa, poligon terbuka bisa, dengan polar juga bisa. Tergantung Bapak Ibu pakai metode apa saja yang dibutuhkan, enaknya gimana itu bisa semua. Kemudian meningkatnya kebutuhan akan data peta cepat dan akurat. Nah, keakuratannya itu kalau total station itu Bapak Ibu itu hanya selisih senti bahkan milimeter. Tergantung Bapak Ibu pada saat mengoperasikan di awal itu XY-nya itu ada. Jadi kalau dalam total station itu istilahnya tilting. Jadi tilting itu ibarat nolnya itu di bagian di bagian horizontal dan vertikalnya itu harus di bawah 0,10. Itu menit. Kan bacaan derajat itu misalnya 210 derajat, 15 menit, dan 12 detik. Nah, berarti 12 detiknya itu harus di bawah angka 10, Bapak Ibu.
Kemudian selanjutnya pesatnya perkembangan teknologi digital di bidang survei dan pemetaan. Kenapa saya masukkan ini? Karena sekarang itu sudah ada namanya GPS geodetik, Bapak Ibu. Itu bisa dikonekkan dengan drone mapping, yang dimana drone mapping itu sudah bisa dikonekkan dengan metode GCP. GCP itu ada ground center point. Itu kita bisa mendapatkan tingkat keakuratan tanah, tingkat kontur beserta elevasi dengan sangat cepat dan tepat dan akurat juga. Karena kita ambil dari udara juga, setelah kita ambil dari udara, elevasi dasarnya itu kita bisa menggunakan alat geodetik tadi. Jadi nggak perlu ketemu antara base dengan rover. Yang penting dia sifatnya, karena sifatnya RTK radio, kita yang penting bisa masuk ke dalam, ke hutan-hutan itu terbaca semua. Beda kalau kita pakai alat total station. Karena objek dengan stand itu, tempat berdiri itu harus ketemu, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, survei total station. Jadi survei total station ini dilengkapi dengan alat total station, kemudian prisma, pole ya, prisma itu berpasangan dengan pole, kemudian software komputer, nah ini yang sipil 3D, kemudian penggambaran, setelah penggambaran kita print atau plotter. Kemudian selanjutnya, manfaat dari total station. Nah, manfaatnya itu adalah peralatan lebih praktis karena theodolit digital, electrical distance measurement itu, dan buku alat elektronik dan mikrokomputer itu berada dalam satu unit. Kemudian kesalahan operator dieliminir baik salah baca, catat maupun hitung. Jadi tingkat kesalahannya itu lebih kecil. Karena kita pada saat kita menggunakan theodolit atau waterpass, yang kita catat itu kan benang diafragma. Di mana benang diafragma itu terdiri dari benang atas, benang tengah dengan bawah. Itu catatannya itu bisa agak lari sedikit dan itu mempengaruhi jarak optis. Nah, ketika mempengaruhi jarak optis, maka akan berdampak kepada hasil pengukuran, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, data asli tersimpan dalam memori alat dan dapat ditransfer ke komputer. Kita bisa download, kemudian upload. Nah, yang dimaksud di sini adalah ini memudahkan bagi kita surveyor. Ketika ke lapangan itu, misalnya kan kita catat-catat nih, kalau sistem theodolit kemarin kita hanya catat itu, takutnya itu bisa hilang atau kena hujan, itu bahaya dan data dipastikan tidak bisa terpakai lagi. Tapi kalau kita menggunakan total station, datanya itu terrecord ke dalam alat itu, nanti kita bisa ambil kalau kita bisa download melalui flash yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian data terintegrasi dengan sistem komputer. Karena metodenya itu kita copy aja filenya, setelah itu kita masukkan komputer dan kita olah pakai software Civil 3D. Kemudian spasi pengukuran jarak bisa lebih jauh. Nah ini, misalnya theodolit nih. Theodolit itu kalau semakin jauh itu dia tidak bisa membaca begitu teliti. Karena alatnya itu hanya dilengkapi dengan rambu ukur, kemudian membacanya itu hanya secara visual aja, yang dibaca adalah sudut vertikal dan sudut horizontal beserta benang diafragma. Jadi itu kewalahan. Tetapi kalau total station, itu jaraknya pernah kami coba untuk pada saat pengukuran jalan kemarin itu, di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, itu pada saat kita mengukur kemarin itu, kebetulan jalan lurus nih, itu bisa dapat sampai 1 kiloan lebih. 1 kiloan lebih. Yang penting dengan catatan, yang bisa dipakai untuk mengukur jauh itu adalah prisma. Kan saya jelaskan tadi ada dua, bisa tanpa prisma dengan bisa menggunakan prisma. Nah, kalau kita menggunakan prisma itu bisa sampai 1 kiloan. Itu kemarin kami pakai alat mereknya Sokia, Bapak Ibu. Jadi mereknya Sokia itu bisa sampai 1 kiloan. Kemudian infrarednya itu yang penting infrared yang terbaca itu bisa. Dan juga kelebihannya Bapak Ibu, kemarin pada saat kami ada memeriksa salah satu pekerjaan di Sulawesi Selatan juga, itu bisa kita pakai pada malam hari. Nggak seperti theodolit. Jadi kalau theodolit itu kita nggak bisa pakai malam hari lagi, kecuali kita senter dan pasti agak kabur. Tetapi kalau kita pakai total station karena sistem bacanya infrared, yang penting objek itu kelihatan di mana posisinya, layarnya ada lampunya juga, ada lampunya bisa dinyalakan, itu bisa kita pakai pada malam hari, bisa sampai jam berapapun bisa. Dan jaraknya juga tidak ada perubahan. Yang penting objek itu kelihatan. Justru memudahkan karena rambatan cahaya itu kan ceritanya menuju ke cahaya ke objek ke cahaya terhadap objek aja. Jadi objeknya itu bisa terbaca dengan cepat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian keseluruhan proses menjadi lebih cepat dan teliti.
Nah, kelengkapannya ini sama yang saya tampilkan tadi, ada main unit tripod dengan total station. Kemudian prismanya di sini itu bisa kita pakai pole, bisa juga pakai tripod, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita pakai tripod itu digunakan pada pengukuran jalan, biar elevasinya itu tidak begitu akurat. Jadi kalau kita mau perpindahan alat dari backside ke foresight itu, kalau kita pakai alat tripod itu biasanya lebih akurat. Soalnya sangat mempengaruhi terhadap hasil pengukuran. Kemudian pole atau tinggi prisma, jadi ini yang saya maksud tadi, bisa pakai pole, bisa juga pakai tripod. Nah, Bapak Ibu, berikut saya tampilkan lagi proses metode pengukuran terdapat di 4 sisi ya, Bapak Ibu. Anggaplah kita berdiri pada suatu tempat, kemudian suatu tempat tersebut kita mau mengukur lahan nih ceritanya. Setelah mengukur lahan, kita utarakan dulu, di mana dalam utara sebagai acuan kita dalam penggambaran, fungsinya diutarakan. Setelah itu kita memasukkan koordinat, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita ambil koordinatnya dulu melalui mobile topographer atau GPS hand yang kita punya. Kemudian setelah itu kita utarakan, kemudian melanjutkan untuk mengambil asimut awal, Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk mengambil asimut awal. Asimut awal fungsinya untuk mendapatkan titik referensi dalam sebuah penggambaran, biar nanti sudutnya dari utara itu bisa terbaca dalam penggambaran. Kayak gini. Kurang lebih pengaplikasiannya di lapangan kayak gini, Bapak Ibu. Setelah itu kita backside foresight dari arah utara ke asimut awal. Kita fall itu diarahkan untuk mengambil satu titik di mana dalam batasan lahan yang sudah ditentukan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Kemudian sudah masuk, dinamakan P1, kemudian masuk lagi ke P2, setelah itu prisma pindah lagi ke P3, setelah itu pindah prisma lagi ke P4. Nah, anggaplah lahan Bapak A misalnya, ini sudah selesai diukur nih. Berarti sudah membentuk 4 persegi, kita belum tahu luasannya nih. Luasannya berapa ini, bentuknya kayak gimana gitu. Nah, dari data ini, kita mengolah dalam bentuk, kalau kita pakai alat total station merek Sokia, berarti kita pakai softwarenya itu menggunakan Sokelink. Jadi dari Sokelink itu kemudian kita convert lagi, kemudian diekspor masuk ke Civil 3D. Nantilah kita hubungkan karena hanya 4 titik yang kita ambil, dan lahannya kita anggap ini tidak berkontur, makanya hanya 4 aja yang diambil. Jadi yang diambil itu hanya P1, P2, P3, dan P4. Jadi nanti terdapat luasannya, kemudian kita bisa ketahui juga bagaimana bentuknya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian cara penggunaan total station. Ya. Jadi cara penggunaan total station itu, ini misalnya dalam penggunaan total station ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama stand data, yaitu BM tempat berdiri alat. Jadi BM ini Bapak Ibu saya yakin sudah rata-rata tahu semua. Jadi BM ini adalah benchmark, yaitu titik acuan dalam suatu pengukuran supaya memudahkan kita ketika kita bisa staking out nantinya. Kita bisa MC0 nantinya, itu sudah memudahkan. Kalau kita sekarang di posisi perencanaan. Nah kemudian di STN data itu, kita juga backside data sebagai titik ikat ke belakang. Jadi kalau pernah dengar istilah backside, berarti titik ikat ke belakang dari, anggaplah kita sudah berdiri di P1 nih, berarti kita backside dulu ke P0, biar titik ikat antara P0 ke P1 itu dapat. Nah kemudian setelah mendapatkan backside dan kita akan mengukur ke titik selanjutnya, itu dinamakan dengan foresight. Jadi foresight itu adalah titik ikat yang berada ke depan. Gitu. Nah, ini ya bentuknya. Ini kalau kebetulan alat ini kami foto kemarin pada saat teman-teman mahasiswa mencoba melakukan praktikum, kami foto beberapa prosesnya. Ini alatnya, kebetulan alat ini merek Sokia tipe RX ini kalau nggak salah. Nah, jadi STN datanya, kemudian bentuknya bentuknya di layer alat itu kayak gini, muncul STN data, backside data, angel data, dan distance data, dan koordinat data. Nah, setelah kita mau foresight, berarti kita kita tombol yang di distance plus koordinat data itu yang kita pencet dan muncullah arahan-arahan selanjutnya. Ini harusnya kita ini kalau misalnya di BIMTEK itu atau di workshop itu biasanya kita langsung memperagakan setelah didengarkan materi seperti ini, kita memperagakan
Setelah itu kita peragakan, tapi itu tidak bisa butuh waktu 1 hari, paling 2-3 hari ke depan. Nanti kalau misalnya ada waktu ke depannya, difasilitasi bisa seperti itu lebih memudahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa lebih mahir dan lebih memudahkan untuk penggambaran secara cepat menggunakan total session dan diolah melalui penggambaran sipil 3D, Bapak Ibu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Jadi kesalahan kecepatan rambatan cahaya, untuk kecepatan rambat cahaya secara internasional telah disepakati sebesar kurang lebih 4 km setiap 299-272,5 km. Kesalahan ini dapat diabaikan karena tidak mempengaruhi pengukuran. Jadi kesalahan kecepatan rambat cahaya itu biasanya ini kalau mendung di lapangan, biasanya kan kalau kita mengukur irigasi atau jalan itu terbuka, lahannya terbuka. Nah, itu biasanya kita dipengaruhi oleh cuaca yang agak mendung, dan itu mempengaruhi objek untuk ditembak. Biasanya agak susah sih, apalagi kalau misalnya angin yang kencang. Angin kencang itu mempengaruhi getaran. Getaran itu rambatan cahaya, dan akhirnya itu yang harusnya bisa sampai 200 meter, 300 meter dari prisma ke alat, itu bisa dipersempit sedikit menjadi sisa 100 meteran. Karena takutnya rambatan cahaya itu berpengaruh di dalamnya. Kemudian kesalahan frekuensi modulasi cahaya. Kesalahan ini mempengaruhi hasil pengukuran jarak apabila frekuensi modulasi cahaya yang ditentukan sama dengan F dan perbedaan dari yang ditentukan. Kemudian kesalahan indeks refraksi. Jadi ini kesalahan yang dimaksud di sini adalah hasil pengukuran jarak apabila indeks refraksi sepanjang lintasan gelombang elektromagnetik tidak dapat diketahui. Kesalahan refraksi ini. Nah, Bapak Ibu, ini proses bisa disaksikan, ini video ya. Jadi video ini adalah metode pengambilan data dari hasil pengukuran, kita ekspor masuk ke dalam sipil 3D. Mohon Bapak Ibu perhatikan seksama. Nah, dari dari data dari total station dengan merek apapun itu, kita ekspor datanya. Setelah kita ekspor datanya pakai flashdisk tadi, masukkan ke komputer. Kemudian dari komputer itu kita copy ke dalam Notepad, supaya Notepad itu bisa dibaca ke dalam Excel dan memudahkan kita untuk mengekspor lagi ke dalam Sokeling atau jenis alat apa yang dipakai itu tergantung. Kebetulan alat yang dipakai Sokia, berarti kita pakai alat Sokeling. Gitu. Setelah itu kita panggil masuk. Setelah kita panggil masuk dengan proses import. Ya, ini hasil pengukuran ya. Berarti sudah muncul itu hasil pengukuran itu, datanya seperti ini dalam bentuk Microsoft Excel. Sudah ada sudah ada distance, kemudian sudah ada X, sudah ada Y, dan sudah ada Z. Kemudian yang di samping ini, yang di samping kanan ini adalah poin. Jadi poin itu misalnya kita tembak, yang kita tembak itu adalah drainase, berarti kita kasih kode drainase. Atau rumah, berarti kita kasih kode RM, tergantung si surveyornya. Nah, kemudian di samping kiri ini adalah angka 1 sampai berapa hasil pengukuran kita. Ini untuk memudahkan kita mencari pada saat kita di penggambaran nanti untuk mengolah datanya, Bapak Ibu. Kemudian, ya silakan sambil disimak videonya ya, Bapak Ibu. Setelah itu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu peserta mau ambil ini, silakan minta ke panitia, saya sudah kirimkan tadi, supaya dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk bekerja di dunia pengukuran. Ya, setelah itu kita panggil kembali ini untuk masuk ke dalam sipil 3D. Nah, setelah itu kita masuk ke software sipil 3D-nya ya, Bapak Ibu. Setelah masuk ke software sipil 3D-nya, berarti kita memanggil lagi. Kita panggil yang sudah kita ambil tadi dalam file note yang kita copy lagi ke dalam Excel. Setelah itu kita panggil masuk. Berikut prosesnya, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian di sini, ya ini datumnya ya Bapak Ibu. Berarti kita pakai UTM karena tergantung dengan pengambilan koordinat kita di awal tadi pada saat kita mendirikan alat. Berarti kita pakai UTN. Nah, karena yang dipakai tadi pada saat kita mengambil alat itu bukan WGS dan lain sebagainya, tapi UTM. Nah, kemudian kita atur juga yang molar units-nya,
kemudian imperial to matrixnya berapa, kemudian skalanya juga berapa. Setelah itu kita pastikan, kemudian kita oke. Jadi memang software-software seperti ini memudahkan kita dalam penggambaran juga, dan juga Bapak Ibu memang harus biasa karena biasa sih. Jadi memang kita harus mahir untuk sering-sering melakukan, baik itu dalam pengukuran maupun untuk penggambarannya juga. Nah, setelah itu kita untuk memunculkan poinnya ya, kita create point. Berarti create point ini kita sebentar lagi akan membuat poin, biar angka-angka tadi yang 1 sampai berapa hasil pengukuran itu terbaca semua. Ya, ini kita panggil masuk. Kemudian ENZ, jadi ENZ itu adalah elevasi, northing, sama Z-nya itu elevasi, kemudian estingnya itu adalah, dan northingnya itu berarti XY-nya. Nah, elevasinya itu Z yang dinamakan biasa X, Y dengan Z. Gitu. Jadi kita atur, biasanya itu adalah PNEZD. Berarti masuk di poin, kemudian esting, northing, dan Z itu adalah elevasi. Nah, kalau dia itu biasanya dinamakan detail. Jadi biasanya kayak tadi, misalnya rumah berarti kita kasih kode RM. Kalau drainase berarti kita kasih kode DR gitu, dan lain-lain sebagainya. Tergantung surveyornya. Nah, misalnya ini penamaan ya Bapak Ibu, berarti penamaan poin kita berikan nama apa? Tergantung nanti proyek Bapak Ibu seperti apa. Kemudian kita close. Setelah kita close, kita buat point group supaya nanti konturnya juga itu bisa kelihatan. Ya, ini setelah kita running ya. Ini proses running tadi yang sudah kita saksikan bersama. Oh, kok nge-lag ya? Ya, ini proses running. Jadi titik-titik angka-angka ini semua yang sudah kita ukur di lapangan. Anggaplah ini pengukuran lahan ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini berarti kalau mepet kayak seperti ini hasil running kita, berarti kita mau skalakan dulu biar rapi. Kita skalakan dulu, kita atur semua dulu point style-nya, kita mau yang kayak gimana. Karena kebetulan yang dipilih tadi bentuk silang itu kita mau rubah, tergantung mau kita kayak gimana. Kemudian use custom, kita pilih custom yang kayak gimana, tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Kemudian size-nya, ya, ukurannya. Nah, kemudian kita kembali ke font style. Ya. Nah, kita rubah warnanya juga Bapak Ibu. Apakah kita pilih warnanya tergantung kita, drafter yang menggambar. Tapi biasanya itu teman-teman yang melakukan pengukuran di lapangan mestinya itu dia harus menggambar. Karena biasanya kalau lain yang mengukur, lain yang menggambar, takutnya kacau. Nanti kode-kodenya itu nggak ketahuan semua. Ataukah misalnya keadaan terpaksa lain yang mengukur ini nggak tahu mengolah data, cukup dilengkapi dengan sketsa ya, papan sketsa, biar memudahkan orang untuk penggambaran. Nah, kemudian fine label style-nya juga kita rubah, elevation and description-nya juga, biar kelihatan semua ya Bapak Ibu. Middle-nya juga, ini nanti silahkan diambil, Bapak Ibu jika ada yang mau, silahkan diminta langsung ke panitia. Ataukah nanti ke depannya Bapak Ibu ada proyek-proyek pengukuran, apakah pengukuran irigasi, drainase, kemudian Bapak Ibu sudah berani untuk melaksanakan itu, boleh Bapak Ibu, dan ada misalnya ragu untuk melakukannya, boleh kontak kami, nanti insya Allah bisa kami bantu untuk koordinasi bagaimana Bapak Ibu sudah bisa percaya diri dan melakukan pengukuran itu, dan juga sekaligus penggambaran. Saya agak percepat sedikit ya.
Jadi ini lagi-lagi proses merapihkan data. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua sudah ada yang melakukan ini. Ini sama prosesnya kayak AutoCAD. Karena AutoCAD itu sama dengan Civil 3D itu kurang lebih sama, hanya beberapa layernya aja yang beda. Nah, ini sudah rapi ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan rapi. Sudah nggak bertumpuk lagi data-datanya. Kemudian kita rubah lagi biar agak lebih rapi lagi sedikit. Nah, sudah muncul semua. Nah, perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa angka-angka yang di dalam ini adalah angka poin, kode, dengan elevasi ya. Nah, poinnya itu yang kita buat tadi di Excel, yang 1 sampai berapa data pengukuran kita. Kemudian elevasinya itu tergantung nilai Z Bapak Ibu. Nah, koordinatnya di mana? Koordinatnya itu posisinya sekarang Bapak Ibu. Untuk mengetahui koordinatnya itu nanti kita klik poin yang ada di dalam itu, kemudian kita klik kanan itu muncul XY-nya muncul, kelihatan. Gitu. Kemudian, nah ini kita pertemukan semua poligon tertutup ya. Kita pertemukan semua poligon yang ada di luar, kemudian kita satukan. Karena ini misalnya pengukuran lahan di A misalnya, di B kita mau satukan, kita mau tahu luas areanya berapa sih? Nah, kita rapikan lagi survei style-nya supaya konturnya itu di mayor minornya itu kita bisa tahu. Nah, ini konturnya ini sudah bisa kelihatan tapi belum rapi ya Bapak Ibu. Kita rapikan lagi surface-nya. Kita edit lagi surface-nya biar kelihatan rapi. Nah, biar nanti mayor minornya itu kita mau angka berapa, konturnya itu bisa terlalu dekat atau mau jauh, tergantung kita. Maunya kayak gimana. Biasanya juga yang seperti ini itu tergantung request klien sih. Kita maunya yang agak rapat konturnya atau yang agak jauh gitu selisihnya. Dan ini digunakan untuk biasa cut and fill lahan. Jadi misalnya pematangan lahan, Bapak Ibu misalnya mau merencanakan suatu bangunan konstruksi di atas gunung, tapi di posisi gunung itu berkontur, sangat berkontur. Makanya dilakukan pengukuran dan konturnya kita ukur juga. Dan pada saat mengukur, kita pengambilan kontur titik itu, titik detail itu agak rapat sedikit supaya memudahkan kita untuk menghitung cut and fill, galian dengan timbunan. Gini ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah ini, setelah poligon di luar, berarti poligon luar itu batas-batas tanah yang sudah kita ukur, sudah kelihatan semua, berarti kita sudah bisa menghitung luas area yang sudah kita ukur. Gitu. Kemudian surface properties-nya kita rubah lagi. Kita hapus yang nggak penting, biar kelihatan rapi. Nah, konturnya sudah mulai rapi. Bentuknya juga sudah mulai rapi. Kita juga sudah bisa melihat yang mana landai, yang mana agak rendah, dan yang mana bukit. Ini sudah bisa kelihatan. Kalau Bapak Ibu yang khusus di bidang teknik sipil, apalagi di bidang geografi, pasti Bapak Ibu saya yakin sudah bisa baca angka-angka kontur. Ini kelihatan agak padat, berarti bisa kita lihat, oh di sini agak mendaki gitu, agak curam gitu. Gini, nah mayor minornya ini ya Bapak Ibu bisa kita lihat tabel, garis yang tebal itu, garis yang agak tebal itu berarti itu yang besar, yang mayornya. Kemudian yang minornya itu yang kecil. Itu bisa kita atur angkanya, angka per berapa. Kita maunya misalnya angkanya kita di request ya, jadi klien misalnya klien maunya saya mau dibuatkan potongan dong yang jarak minornya itu sekitar 10 meter, per 10 meter di cutting lagi. Itu bisa. Nih, jadi ini mayor minor ini kelihatan di hadapan kita semua bahwa mayor itu jaraknya berapa, minor itu jaraknya berapa. Tergantung kita. Nanti kita munculkan di tiap garis-garis kontur supaya orang pada saat membaca kita punya hasil pengukuran itu dapat terbaca dengan jelas. Ya, itu kelihatan elevasinya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi, masih ada sedikit. Kemudian saya kembalikan ke moderator nanti. Prosedur pengukuran lapangan. Jadi persiapan peralatan, personil tentunya. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait, orientasi lapangan, pengukuran poligon atau benchmark, kemudian pengukuran existing secara detail, misalnya di dalam kawasan itu ada rumah, ada pohon besar, ada bangunan-bangunan existing yang sifatnya kayak seperti tiang listrik yang tidak bisa dipindahkan,
itu diukur semua supaya nanti memudahkan tim perencana untuk meletakkan sebuah desain. Kemudian perhitungan koordinat poligon. Jadi poligon itu ada poligon terbuka dengan tertutup, tergantung jenis pengukuran apa yang kita mau pakai. Kemudian perhitungan koordinat baseline, dan juga perhitungan koordinat detail, dokumentasi lapangan, dan laporan pekerjaan. Nah, persiapan peralatan yang dimaksud, total station, meteran, handy talkie atau HT, laptop, program pengolahan data, civil 3D, dan program penggambaran. Nah, kemudian personil yang biasanya kita pakai itu satu surveyor, jadi surveyor itu yang operator ya, yang memegang alat. Kemudian yang kedua itu adalah asisten surveyor. Asisten surveyor itu lebih kepada tenaga bantu sih. Jadi ada yang biasanya itu kalau satu alat terdiri dari rata-rata 2 asistennya atau tenaga bantu yang pemegang prisma. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait. Jadi sebelum kita mengukur, tentunya pihak konsultan atau kontraktor kalau MC0 atau swasta atau yang punya rumah mau diukurkan lahan tanahnya, kita harus komunikasi dulu agar batas-batasnya itu kita pastikan tidak keluar dari batas yang sudah mereka tentukan sendiri. Gitu. Kemudian koordinasi mengenai surat tugas, ini paling penting ini karena pernah terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Saya sementara mengukur terus tiba-tiba ada yang datang karena katanya lahannya ini masih sengketa. Wah, itu gawat juga Bapak Ibu. Jadi kita pastikan bahwa yang mau kita ukur itu dipastikan bahwa itu tidak terjadi sengketa. Karena takutnya datanya sudah jadi, kitanya yang jadi korban, gitu, Bapak Ibu. Kemudian semua izin yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Kita hanya bertanggung jawab terhadap data yang sudah kita lakukan. Kemudian orientasi lapangan. Orientasi lapangan dilakukan sebelum tim melakukan pekerjaan, jadi ini lebih kepada survei pendahuluan ya, Bapak Ibu. Kemudian orientasi lapangan juga bertujuan mendapatkan gambaran secara umum supaya kita tahu nih bahwa ini yang akan kita mau ukur itu bahwa sebuah lahan atau sebuah petak persawahan, drainase irigasi, atau juga pekerjaan pengukuran jalan. Kemudian pengukuran poligon BM. Nah ini, benchmark ini biasanya setelah kita tahu semua luasan yang mana kita ukur, kita pasang dulu titik BM, agar titik BM tersebut memudahkan kita nanti pada saat untuk pembangunan. Biasanya kalau sebelum pembangunan itu kita adakan MC0 dulu, mutual check 0, supaya memudahkan kita untuk mencocokkan antara desain yang sudah kita buat terhadap lapangan yang sudah siap untuk dilaksanakan pembangunan. Kemudian pengukuran existing ya, ini spot height atau ketinggian tanah, jalan utama, jalan masuk, situasinya lah. Lebih kepada situasi existing itu diukur semua, supaya nanti terdapat penggambaran maksimal. Pohon-pohon, taman, karena biasanya ada pohon-pohon itu yang mau dijadikan estetik dalam sebuah desain, makanya pohon itu tidak dipindahkan, jadi pada saat pengukuran, itu titik pohon kita ambil juga, supaya nanti kelihatan di gambar. Jaringan utilitas, selanjutnya seperti jalur pipa, jalur kabel, tiang listrik ini, biasanya ini untuk pemukiman ya, Bapak Ibu, itu kita detailkan seperti ini, agar memudahkan perencana. Kemudian metode pengukuran detail dengan cara berdiri di patok-patok baseline. Jadi patok-patok baseline itu adalah patok-patok yang berada di luar supaya kita tidak keluar dari area yang sudah ditentukan oleh pemberi pekerjaan. Nah, setelah patok-patok poligon diukur, selanjutnya dilakukan perhitungan koordinat poligon dari hasil pengukuran lapangan. Perhitungan data ini menggunakan program perhitungan dengan metode perataan Bowditch. Hasil perhitungan data poligon ini berupa koordinat 3 dimensi atau XYZ seperti yang saya jelaskan tadi. Data-data koordinat ini selanjutnya diplot di gambar menggunakan software Civil 3D. Jadi sebelum ada Civil 3D itu namanya yang dipakai olah itu adalah Land Development atau AutoCAD, tapi masih tipe Land Development, AutoCAD Land, jadi masih agak di bawah. Kalau Civil 3D lebih di atas lagi dan lebih memudahkan kita untuk menggambar. Kemudian perhitungan koordinat baseline. Cara perhitungan koordinat baseline sama dengan perhitungan koordinat poligon. Koordinat baseline mengacu ke koordinat poligon hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian ini sudah tadi koordinat detail juga sama. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan lapangan hasil pengukuran biar membuktikan bahwa kita sudah ke lapangan. Karena biasanya pemberi kerja itu hanya memberikan pekerjaan aja, menunjukkan lokasinya, dan dia tidak ikut ke lapangan sih biasanya, hanya anggotanya aja. Tapi di mana-mana kita surveyor itu harus betul-betul setelah data sudah selesai, jangan lupa dokumentasi. Biar memudahkan kita pada saat persentase bahwa ada pekerjaan di lapangan yang kita lakukan.
Setelah itu kita buat laporan. Jadi setelah pengukuran selesai, bukan berarti itu sudah jadi ya Bapak Ibu. Kita lengkapi tadi dalam bentuk laporan yang kita ukur itu apa, outputnya seperti apa, kemudian hasilnya kayak gimana, dan kesimpulannya apa. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita diskusi yang dipandu oleh Bapak Ela. Kepada Pak Ela, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber kita, Pak Bukran Ali Yusuf. Selanjutnya saya persilakan untuk panitia untuk mempromosikan LSPH Sindo. Kepada Mas Kakak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Madela. Mohon izin untuk share screen sekali lagi. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Madela atas kesempatan kedua. Jadi mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit promosi mengenai LSP Hatsindo Indonesia Teknik, atau yang biasa kita sebut LSP Hatsindo seperti itu ya. Jadi LSP Hatsindo ini juga merupakan LSP pihak ketiga dengan asosiasi pengusungnya adalah Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau Asosiasi Hatsindo itu sendiri, di mana LSP Hatsindo berkedudukan di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, namun dalam pelaksanaan sertifikasinya LSP Hatsindo dapat melaksanakan uji kompetensi melalui tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk TUK LSP Hatsindo sendiri, sampai saat ini LSP Hatsindo Indonesia Teknik memiliki 167 TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan untuk persyaratan permohonan SKK-nya, yang pertama fotokopi KTP, lalu fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, fotokopi NPWP, pas foto 3x4 berwarna, referensi kerja dari perusahaan, dan sudah mengisi e-simpan. Dan untuk persyaratan pendidikan sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya untuk daftar skema LSP Hatsindo, jadi klasifikasi skema LSP Hatsindo ini adalah sipil Bapak Ibu sekalian yang berjumlah, sementara saat ini LSP Hatsindo memiliki 55 jabatan kerja aktif yang bisa dimohon oleh Bapak Ibu sekalian. Dari ke-55 jabatan kerja tersebut terbagi mulai dari jenjang 1, jenjang yang paling bawah, biasanya itu tukang seperti itu ya, dan yang paling tinggi adalah jenjang 9 untuk level ahli, yaitu ahli utama. Ke-55 jabatan kerja tersebut terbagi menjadi beberapa subklasifikasi. Sebagai contoh ada teknik bangunan gedung, teknik jalan, teknik jembatan, teknik air tanah air baku, geoteknik dan fondasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk membuat SKK sipil melalui LSP Hatsindo, dapat menghubungi call center LSP Hatsindo di nomor 0811 185 070. Bapak Ibu sekalian juga dapat bertanya mengenai persyaratan lebih lanjut, lebih detail apa saja, dan juga jabatan kerja yang cocok sesuai pekerjaan Bapak Ibu sekalian apa saja, dapat melalui call center tersebut. Lalu untuk player LSP Hatsindo dan player LSP Sakti nanti juga akan dibagikan dalam link yang akan kami share pada pertengahan sesi tanya jawab. Mungkin demikian singkat dari saya, Pak Mandela. Waktu dan ruang saya kembalikan kepada Pak Mandela selaku moderator. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, Masih mute, Pak. masih kemut nih Mas Ela. Iya. Baik, terima kasih kepada Mas Kakak selaku panitia LSP Hatsindo. Baik, acara selanjutnya akan kami, jika ada bertanya silakan kepada para peserta yang ada di link Zoom nih. Jika ada bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Pak KM Kumbara, silakan Bapak. Baik, Pak KM Kumbaras, dipersilakan. Terima kasih, selamat sore. Baik, Bisa dengar suara saya? terdengar Pak, terdengar Pak. Silakan Pak untuk pertanyaannya Pak. Yang saya tanyakan pertama adalah
apa metode yang digunakan untuk mengkoreksi hasil pengukuran, apakah pada input error atau ada kesalahan human error pada saat input data saat pengukuran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor penyebab yang sering terjadi saat kita melaksanakan pengukuran seperti yang Bapak paparkan tadi, terkait dengan cuaca, terkait dengan Pak, vibrasi, dan terkait mohon dengan izin Pak Kumbara, bisa diperjelas suaranya Pak? Kurang kedengaran Ya, soalnya Pak. suaranya kecil Pak. Diperjelas Pak. tes. Kedengaran Pak? Kalau Ya boleh, ya Di- silakan Pak, diulang mohon izin diperjelas, Pak. Mohon maaf. Pernyataan yang pertama tadi adalah metode yang digunakan untuk mengkoreksi hasil pengukuran yang sudah kita lakukan, apakah data tersebut ada yang error atau ada yang kita lakukan pada penginputan yang salah, atau pada saat kita mengambil titik-titik yang salah itu apakah ada metode-metode untuk mengetahui itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor penyebab terjadinya kesalahan pada saat kita mengukur itu seperti yang Bapak paparkan tadi, ada cuaca, ada refleksi dan segala macam itu, apakah ada antisipasinya sebelum itu tidak terjadi lagi seperti pengukuran. Terus yang ketiga, gimana cara mengetahui bahwa data yang di-download dari alat itu memang asli, Pak? Gimana Pak? Pertanyaan ketiga gimana? Gimana kita mengetahui data yang raw file data dari alat itu memang asli yang kita terima? Apa notasi-notasi dari data tersebut? Oh iya. Ini tulisan BPK kadang masuk, dia nanya raw file, Pak. Gimana cara mengetahui kita raw file asli dan raw file dari yang tidak asli? Terima kasih. baik kepada Bapak baik kepada Bapak Budidoyo, dipersilakan. Iya, berarti yang di sini harus betul semua lah, Mas. Maksud ibunya. Iya, harus betul semua kan? Iya, kalau sesuai jawabannya. Halo, Mas itu dijawab betul semua. pada Bapak Budidoyo, persilakan. Karena keputusan. Maaf, Pak Budidoyo sudah menggunakan. Apakah jadi bertanya Pak Baik. Budi? Halo, bisa. Gimana Pak? Suara saya bisa terdengar Pak? Baik, dipersilakan Pak Budidoyo. Ini Pak, kalau koordinat ini sudah kita munculkan untuk pengambilan staking out Pak. Untuk pengambilan staking out dari gambar AutoCAD, itu tahap-tahap apa aja Pak perlakuan alat total station yang harus kita laksanakan? Di antaranya misalnya untuk, karena di gambar itu kan koordinat yang dapat itu sama jarak yang didapat juga jarak datar kan Pak, dari hasil data AutoCAD. Nah, jadi apa aja perlakuan pesawat total station harus kita laksanakan Pak? Itu Pak. Ya, satu lagi Mas. Baik lagi satu, Bapak Andi Sipa, dipersilakan Pak Andi. Tapi Pak, bertanya, selain software Civil 3D, software apa lagi yang digunakan untuk mengolah data TS? Terima kasih. Baik, lagi satu, dipersilakan kepada Pak Ruhiyat. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Ruhiyat dari Bandung, Pak. Perkenalkan Pak Furqon, terima kasih. Penjelasannya cukup banyak ya. Kalau saya lihat begitu, untuk bahan satu semester itu kayaknya, Pak. Benar Pak, benar. Gini Pak,
Kalau alat ukur ini kan sudah alat ukur yang terbaru ya, yang canggih katakanlah gitu ya. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada hal yang mungkin perlu diperhatikan. Di sana juga mungkin ada kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu, dan hal yang harus diperhatikan pada saat pengukuran. Karena bagaimanapun juga yang namanya alat yang canggih ini tidak terlepas dari hal yang ada ya kekurangan. Ya. Saya kira mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Burkan. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin dari closing statement dulu. Silakan para narasumber dulu untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Silakan Pak Furkan. Ya, baik. Ini saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta. Luar biasa antusiasnya. Kebetulan profesi saya dosen ini, Mas Ela. Jadi kalau banyak yang bertanya sebenarnya banyak yang bertanya itu adalah sebenarnya 50-50 bagi pemateri. Pertama, apakah materinya dipaham dengan baik ataukah sebaliknya gitu, atau nggak dipaham sama sekali. Waduh, saya nggak berhasil kalau kayak gitu. Ya, tapi semoga harapannya Bapak Ibu semua dapat dipahami dan kita bisa diskusi, ada hasil yang dipetik dari hasil diskusi pada sore hari ini. Baik, dari Bapak Kumbaran tadi Pak, ada 3 pertanyaan Pak, metode koreksi dalam pengukuran, kemudian apa penyebab terjadinya kesalahan, kemudian notasi dan data hasil pengukuran. Nah, mungkin mohon izin saya jawab Pak. Jadi dalam koreksi dalam pengukuran itu sebenarnya sebelum kita melakukan pengukuran di lapangan itu Pak, itu sudah sebenarnya koreksinya, tingkat kelitiannya itu sudah ada di depannya. Itu sebelum kita pada saat kita stand alat itu XY-nya itu sudah muncul di situ Bapak Ibu. Jadi X itu sudah kelihatan bahwa nilai X itu dibawa dari 0,10 itu enggak bisa, kalau bisa 0,00 lebih bagus lagi, berarti tingkat ketelitiannya itu lebih akurat. Nah, kemudian X-nya juga berarti Y-nya lagi dari segi vertikal dan horizontalnya itu Y-nya lagi juga di bawah 10. Kalau bisa kita nolkan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mengoreksi data dari hasil pengukuran ini kita benar? Nanti kan pada saat kita memasukkan ke dalam file Excel Bapak Ibu, ada beberapa memang nilai koreksi yang kita lihat. Itu biasanya juga kita sandingkan juga dengan data, misalnya kita pakai geodetik misalnya, kemudian kita pakai total session, biasanya kita sandingkan itu alat. Kebetulan kami juga pernah lakukan itu di pengukuran irigasi Bapak. Jadi di pengukuran irigasi itu contohnya kemarin itu tingkat koreksinya memang itu dari segi dari segi alat yang digunakan itu memang jauh berbeda. Nah, untuk mengoreksi bahwa hasil pengukuran kita benar atau tidak itu dari situ tadi, dari nilai XY-nya, kemudian setelah itu dari data Excel yang kita masukkan ke dalam itu, di situ ada nilai koreksi sebelum kita olah, sebelum kita ekspor ke dalam file Civil 3D. Dan itu nanti bisa kita pastikan bahwa data yang sudah kita ukur nih, apakah sudah betul sesuai dengan di lapangan. Ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Budi Doyo tadi, nanti saya jelaskan juga itu. Kemudian apa penyebab kesalahannya? Jadi penyebab kesalahan itu biasanya terjadi, misalnya ini Pak, misalnya ini saya punya pulpen ya, oh enggak kelihatan, ini saya punya, anggaplah ini pool ya Pak ya, di pool ini, berdiri pool ini prisma di atas, di dalam pool ini itu ada nivo Pak, yang ada berdiri di dalam. Nah, nivonya ini biasanya si asisten surveyor ini mendirikan nivo itu nggak terlalu tegak Pak, biasanya kayak gini, biasanya agak miring kayak gini. Atau misalnya udah capek nih, misalnya udah hampir seharian di lapangan terus, berdiri terus, minumnya juga nggak bagus, disuplai makanannya juga nggak terlalu bagus, berdirinya acak-acakan, akhirnya kayak gini berdirinya. Ini bisa mempengaruhi kesalahan. Ini dikali sering dan banyak bentuk foldnya tidak berdiri tegak, itu sangat mempengaruhi kesalahan Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa di dalam tinggi objek, yang tinggi prisma itu, memang nivo itu harus masuk, harus di tengah, supaya ketika dia di tengah berarti si fold ini bisa berdiri tegak. Makanya pada saat pengukuran yang kita pengukuran perencanaan drainase, irigasi atau sungai itu kan berbicara tentang aliran air. Nah, itu kita mestinya tidak disarankan untuk memakai fold kalau perpindahan alat, tapi kita disarankan untuk memakai tripod seperti yang saya jelaskan tadi, supaya
alat yang dipegang itu, pol itu tidak bergerak. Kena angin nggak bergerak, dia tetap konsisten di tempatnya. Kemudian data hasil pengukuran. Jadi memang di data hasil pengukuran itu setelah kita adakan pengukuran, Bapak Ibu, kita cross check-nya itu 2 kali. Pertama di software yang Sokia-Link tadi, kalau kita pakai alat Sokia. Setelah itu kita cross check itu ada tingkat ketelitiannya di situ. Bahkan jika ada koordinat yang lari atau yang nggak masuk dalam poligon yang sudah kita ukur, itu bisa kelihatan di situ. Kemudian setelah itu kita render lagi, kita running lagi ke Civil 3D, itu juga bisa kelihatan itu bahwa ada beberapa data dari hasil pengukuran itu kita yang nggak masuk. Kemudian Pak Budidoyo tadi nanyanya bahwa metode koordinat staking out ke lapangan itu pengukurannya caranya gimana? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kalau misalnya nih kita mengukur jalan Pak ya, kita mengukur jalan, anggaplah jalan yang mau diukur itu 1 kilo Pak, 1 kiloan, anggaplah 1 kilo STA sampai 1 kilo 600 STA-nya. Sepanjang 1 kilo 600 itu Pak, kalau kita sesuai dengan spek ya, kalau kita sesuai dengan spek itu, mestinya di titik awal, di titik tengah, atau di titik per 1000 meter, itu dipasangkan titik BM Pak, sebagai titik acuan. Nah, dari titik BM yang sudah dipasang, anggaplah mulai dari STA 0, 100, hingga 1600 yang kita pasang, itu kita bisa jadikan titik ikat nanti pada saat kita melakukan pengukuran staking out. Nah, anggaplah kita udah desain nih perencanaan, udah selesai long section-nya, kemudian cross section-nya udah selesai, sekarang sudah tiba masuk di pekerjaan MC0 yang akan dikerjakan oleh kontraktor, kita turun lagi nih mengukur staking out. Berarti yang dimasukkan staking out itu kita bisa pakai sistem koordinat Pak. Jadi koordinat itu dimasukkan dimasukkan ke dalam koordinat yang sudah ada long section-nya, kemudian titik-titik ikatnya sudah ada semua di situ di dalam. Berarti kita mengambil koordinat yang titik yang sudah kita buat long section-nya. Kita BM, diambil koordinat BM-nya berapa, kemudian diinput ke dalam total station. Setelah itu kita memanggil koordinat tersebut dengan melihat dengan metode panggilan staking out. Ada memang di situ ada optionnya, kita pilih, kemudian kita masukkan koordinat dan dia akan mencari dengan sendirinya sesuai dengan yang kita masukkan di awal. Itu kalau di jalan. Tapi kalau misalnya kita di pengukuran lahan, itu kita bisa pakai koordinat, bisa juga dengan metode manual Pak. Biasanya ini dipakai untuk metode pengukuran perencanaan perumahan ya. Itu perumahan itu kita masukkan jarak, kemudian kita masukkan derajat, berapa derajat ya dari utara, misalnya 260 derajat dari arah utara kita putar, kemudian jaraknya berapa, itu bisa kita pakai dengan cara manual. Tapi kalau dengan cara koordinat, kita sudah plotting site plan kita digambar, dari koordinatnya itu ambil, kita masukkan ke dalam Civil 3D, kita tentukan koordinatnya dengan dasar. Tapi dengan catatan kita udah mengukur dulu di awal sebagai data perencanaan. Nah, data itulah yang kita ambil, kemudian kita masukkan koordinat dan kita melakukan pengukuran staking out. Kemudian Pak Andi tadi ya, ini pertanyaannya tentang software Civil 3D. Software apa lagi? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, memang sebelum software Civil 3D itu ada namanya software land development. Itu yang dipakai dulu, tapi rata-rata sekarang itu software yang udah dipakai sekarang itu adalah software Civil 3D karena lebih jelas tampilannya dan lebih memudahkan kita terhadap option-option yang akan kita gunakan. Kemudian Pak Ruhiyat tadi, iya Pak, terima kasih Pak, ini memang materi agak banyak sebenarnya, tapi saya gimana supaya bisa mendapatkan semua Pak. Dan memang setiap alat itu masing-masing ada kekurangannya Pak. Jadi kalau misalnya di total station ini kekurangannya adalah kita tidak bisa memakai alat ini pada saat hutan yang kita akan ukur Pak. Nah, karena dia sistemnya itu dari objek ke alat itu harus ketemu supaya bisa terbaca infrarednya. Tetapi dan juga itu tadi dari alat total station ini kalau misalnya kita dirikan polnya ya, dia tidak akan berdiri tegak kalau manusia yang pegang, apalagi manusianya misalnya sambil nelpon itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi secanggih-canggihnya alat Pak, pasti kekurangannya juga masih ada. Begitupun juga dengan sekarang saya sudah sering pakai drone mapping dengan GPS geodetik dengan metode RTK.
itu juga beberapa kekurangan kami dapatkan. Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali dari hasil tingkat kesalahan yang besar, enggak. Tapi untuk kepada kita surveyor, kita sudah bisa mendeteksi bahwa oh alat ini kekurangannya ini, dan kita bisa pilah-pilah untuk lebih teliti lagi dalam pengambilan pengukuran. Mungkin begitu, Mas Ela. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang mau bertanya nanti boleh kita kontak-kontak via WhatsApp atau Telegram ya, Bapak Ibu, biar kita Baik, bisa Pak. lebih diskusi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Pak. Kita lanjut lagi ke Pak pertanyaan. Masih ada 4 pertanyaan, Pak, ini, Pak, yang ingin bertanya. Boleh 2 lagi, Mas Ela. Soalnya di Makassar udah jam 16 lewat, udah 4:30 ini di Oh, iya. Makassar. Oke, Ya. baik, Pak. Untuk dipersilakan untuk Pak Pendi Hari, dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf, agak terputus-putus ini juga tadi, nggak komplit. Terkait dengan hasil pengukuran ya, terkait dengan penggunaan alat, kemudian penggunaan software Civil 3D dari hasil alat, kemudian langsung dimasukkan. Kita sekarang harus melihat perkembangan teknologi bahwa kalau di gedung itu kan ada BIM ya, otomatis di jalan pun sebenarnya sudah dari dulu, dari gambar awal perencanaan sampai akhir itu kan tracingnya mudah. Nah, kalau kita lihat dari ini tadi, itu kan enak banget ya, antara gambar di awal, kemudian gambar nanti pas waktu pelaksanaan, itu tracingnya mudah. Tetapi di lapangan, ya mungkin Pak Alif tahulah gimana suka dukanya. Padahal itu pekerjaan di awal, tapi muncul lagi di tengah-tengah itu muncul lagi, apalagi desain and build itu ya lebih perkasa lagi, lebih rekoso dalam arti ketika sudah ada perencanaan hilang, bahkan database-nya pun bisa hilang. Nah, makanya walaupun ya pakai drone, kemudian pakai RTK dengan titik koordinat, titiknya pun kadang dimanipulasi, bisa saja dimanipulasi di lapangan. Apalagi tentang jalan dan ini ya, wah lebih. Kalau kebetulan ini saya di Jawa, itu di tol Solo Jogja, itu juga seperti itu sebenarnya. Sudah dibuat rapi dari atas, kemudian dari sampai titik-titiknya dirapikan. Ya lagi-lagi orangnya, human gitu ya. Kalau teknologi saya yakin semuanya, cuma ya memang Pak Alif juga background di pendidikan juga memutus rantai gitu ya, rantai biar tidak duplikasi lagi. Gambar perencanaan ada, kemudian ketika pelaksanaan otomatis data ukur dan lain sebagainya, sebaiknya kan tidak disembunyikan bahasanya seperti itu. Itu Pak Ali, mungkin kita bagaimana ya dalam artian kalau BIM sekarang LOD dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk jalan ini bagaimana? Mungkin ada terobosan atau mungkin baiknya apa dibuat LOD juga biar ketahuan kita pakai BIM yang sudah gitu ya. Mungkin itu aja Pak Ali. Makasih. Siap. Makasih Pak Pendi. Siap. Matur nuwun, Baik, Pak. terima kasih Pak Hari, Pak Andi Hari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Hadi Hamzah ya Pak ya. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Baik, pada Pak Hadi Hamzah dipersilakan waktu. Kirain pakai mobil pribadi. Iya Pak, Ikut balik papan. Lagi mau ikut ke balik papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Didengar nih Pak suara aku. Saya bertanya ini Pak mengenai kan ada beberapa metode pengukuran yang saya ketahui itu yang mana sebetulnya lebih efektif. Ada yang kan kita ketika kita menggunakan total station yang mengutarakan alat dan yang satu metodenya dia menggunakan 2 titik BM Pak. Yang mana lebih efektif sebetulnya yang di sana Pak? Ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Pak Hardi. Pak Hardi kayaknya satu kampung jadi dengan saya ini. Oh iya Pak, pare-pare Pak. Siap. Baik. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Hadi Hamzah. Baik, untuk narasumber bisa menyampaikan penyampaiannya, tanggapannya. Ya, makasih Mas Ela. Ya, baik, saya jawab ya Pak Fendi tadi pertama-tama matur suwun sangat ya Pak. Kebetulan saya S2-nya di Jogja kemarin, jadi agak bahasa Jawa ini agak tapi yang kromonya yang halus.
bisa juga, bisa sedikit, sitik-sitik lah Pak. Ya, jadi memang Pak, untuk pengukuran itu di berbagai, karena memang setiap pengukuran yang mau kita lakukan, baik dari building construction, bangunan gedung, jalan, drainase, irigasi, sungai, itu beda-beda. Nah, makanya untuk jalan, drainase, irigasi, sungai, itu semua kita menggunakan pengukuran long section sama cross section. Jadi metode memanjang dengan melintang. Jadi memanjangnya itu memanjangnya itu kita mengukur sepanjang STA berapa meter, biasanya per 25 sih kalau jalan dan sejenisnya. Nah, kalau misalnya kita cross sectionnya lagi, berarti tiap per 25 itu kita cross section supaya bisa kelihatan profil melintangnya. Tetapinya lagi nih. Biasanya ya Bapak kalau misalnya pernah mengukur atau ya memang agak ambigu juga sih, karena memang ada plus minusnya, dan di data perencanaannya itu rata-rata data perencanaan itu tidak akan diberikan ke pihak kontraktor Pak pada saat OMSI 0. Saya sudah berapa kali kerja di kontraktor, di konsultan, itu tidak akan diberikan data-data perencanaan, apalagi data ukur Pak, karena itu akan berpengaruh terhadap volume nantinya Pak, dan itu volume berimbas kepada harga satuan, dan itu bisa menjadi nilai plus bagi si kontraktor ini. Makanya diharapkan kontraktor itu untuk mengukur ulang. Makanya ada muncul namanya MC0. MC0 melahirkan gambar namanya soft drawing, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk pengukuran gedung. Nah, pengukuran gedung ini biasanya memang pada saat di awal itu Pak, kita juga disarankan untuk MC0-nya juga itu biasanya titik-titik pancangnya atau titik-titik pondasi, jenis pondasi lainnya itu kita staking out semua, supaya di antara semua titik-titik ikat itu bisa ketahuan semua bahwa kita titik pancangnya nanti di sini. Kemudian instrumen errornya itu kurang lebih 3 cm atau 3 cm sampai 30 cm bergeser, itu kita ulang lagi. Berarti kita staking out ulang lagi. Begitu. Nah, biasanya kalau kita di dalam pengukuran gedung Pak, pasti saya yakin Bapak sama ini bidangnya kayak saya, surveyor juga. Kalau kita di pengukuran gedung itu rata-rata yang dipakai itu memang pool Pak, dan itu pool yang prisma tadi yang saya tampilkan tadi, dan itu bisa sangat fatal sih sebenarnya, karena biasanya si pemegang prisma kita ini goyang-goyang, ada garuk di badannya, ada gatal, dia garuk lagi dan goyang. Pada saat kita menembak, infrarednya itu bisa goyang. Jadi dalam keadaan goyang dia tembak, berarti jaraknya itu atau sudutnya itu atau posisinya itu di situ yang dia tembak. Padahal harusnya secara logika itu pada saat harus berdiri dengan tegak. Gitu. Nah, makanya pada saat pengukuran jalan, drainase, irigasi, itu disarankan untuk menggunakan tripod Pak pada saat foresight-nya. Supaya pada saat foresight itu alat itu dipindahkan, yang berdiri di situ sisa prismanya doang. Kayak tadi yang saya tampilkan. Gitu Pak Fendi. Nah, kemudian semoga bisa terjawab Pak. Nanti harapannya Bapak kita bisa kontek-kontekan itu masalah itu, supaya nanti ke depannya kita bisa ada pekerjaan yang bisa kita kerjasama Pak. Kemudian selanjutnya Pak siapa tadi? Pak Hardi ya. Pak Hardi, total station itu biasanya kalau kita pakai alat total station, kita apakah itu utara yang ditembak dulu atau BM? Nah, BM itu kan benchmark. Untuk MC0 berarti. Untuk MC0 ini Di yang kita tanyakan. Benar Di? Benar ya Pak Hardi? Halo Pak Hardi? Kayaknya Pak Hardinya belum ini. Ya enggak apa-apa. Saya jelaskan aja ya. Berarti untuk di awal itu memang pada saat kita memang beberapa di antara surveyor itu menyarankan untuk menembak BM sebagai asimut awal atau mengutarakan. Nah, sebenarnya karena saya sudah beberapa mengikuti pelatihan mulai dari alat konvensional hingga GPS geodetik dengan drone, itu sebenarnya kita utarakan dulu Pak. Kita utarakan dulu, baru kemudian itu setelah itu kita tembak ke BM. Kita utarakan dulu, kemudian kita tembak di BM. Kenapa kita utarakan dulu? Karena di kompas itu yang penting dengan catatan kompasnya terkalibrasi. Cuma biasanya teman-teman di lapangan itu memakai kompas itu dengan menggunakan HP Pak, karena rata-rata kan sekarang HP sudah dilengkapi dengan kompas. Kalibrasinya dengan gini, dengan 8 dengan bentuk 8, makanya dikasih kayak gini.
Nah, itu biasanya setelah itu dikalibrasi dianggap bahwa itu sudah terbaca arah utaranya kemana. Tetapi sebenarnya itu tidak disarankan dalam pengukuran. Karena kenapa? Kalibrasi alat HP itu, handphone itu sangat pengaruh terhadap sinyalnya juga, dan itu arah utara itu bisa bergeser sedikit, apalagi kalau kita MC0 itu tidak dibenarkan, Pak. Makanya juga kita mengutarakan itu dengan menggunakan alat alat kompas. Jadi kompas itu kan ada arahnya memang yang kita jepit di alat, dan itu tidak bergerak, berbeda dengan arah HP. Apalagi kan HP itu kita letakkan. Begitu. Ya, nanti di-share videonya. Nanti minta tolong sama panitia ya, Mas Ella, untuk di-share biar teman-teman bisa download. Nah, kemudian saya jelaskan lagi terakhir, Pak Hardi. Jadi memang dari arah utara ke BM itu memang disitulah kita namakan dengan asimut awal. Tetapi ada tapinya juga, Pak. Kalau misalnya di persiapan data staking out-nya kita itu yang kita pakai tidak ada arah utara, langsung titik BM itu bisa. Tetapi dengan catatan titik BM-nya itu nggak cuma satu, ada dua, minimal dua, supaya kita bisa ikat antara BM1 dengan BM2. Nah, misalnya kita dirikan alat di BM2, misalnya kita dirikan alat di BM2. Setelah kita dirikan alat di BM2, sudah di setel dan alat untuk siap digunakan, berarti kita kita arah utaranya itu sebagai asimut itu ke BM1, gitu, dinolkan di BM1, supaya nanti asimut awal itu nggak lagi ke arah utara, nggak ke lagi BM, langsung aja kita siap untuk melaksanakan pengukuran. Dan saya yakin itu lebih akurat lagi, karena di mana-mana BM itu, Pak, ada di tengahnya itu semacam baut yang dipasang, dan alat itu di prisma ini bisa dipasang di tengahnya itu dan berdiri dengan tegak itu, dan itu ditembak sebagai reflektornya, dan itu bisa membaca sebagai asimut awal. Begitu, Mas Ella. Terima kasih pertanyaannya, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Silakan Pak Rajib. Pak Rajib, dimohon, Pak. Silakan Pak Rajib. Halo Pak Rajib. Jabat tangan sama kamu, Pak. Pak Rajib. Halo. Pak Rajib. Kepada Pak Rajib untuk bisa lagi, Pak. Kita lanjut aja, Pak, ke Pak Andreas saja, Pak. Silakan Pak Andreas. Halo, selamat sore, Pak. Pak Ella, bisa kedengaran Ya, suaranya, siap, Pak? Pak. Di sini ada hujan lebat, Pak. Oh iya, siap, Pak. Silakan, Pak. Pak Andreas. Oh ya, Pak Furkan, terima kasih. Luar biasa, Pak. Saya dari Kupang NTT, Pak. Oh, siapa? Ya, Pak Furkan, Civil 3D ini kan, wah, ini softwarenya luar biasa, Pak. Cuman template bawaan Civil 3D itu kan standar, Pak, ya, untuk point style, punya style semuanya itu, Pak. Apalagi versi studennya, Pak. Iya, Pak. Jadi itu kalau misalkan kita mau edit satu-satu, Pak, itu cukup memakan waktu, Pak, ya. Betul, Bang. Jadi itu mungkin kita perlu beberapa, ya, saya pikir itu cukup lama, Pak. Jadi mungkin dari Pak Furkan itu ada template yang mungkin sudah sudah diatur soal style-style yang. Pengukuran apa itu, Pak? Pengukuran apa itu, Bang Andreas? Ya, Pak. Untuk pengukuran apa, Bang? Untuk misalkan untuk jalan kah, irigasi kah, atau. Oh, oke. Siap. Ya, Pak. Ya. Jadi, Pak, mungkin ada template itu untuk bisa untuk bisa menghemat waktu soal edit style itu, poin dan sebagainya, Pak. Siap. Kemudian yang kedua, Pak, untuk drone mapping itu, Pak, apakah bisa diintegrasikan ke software Civil 3D, Pak? Ya, siap. Kalau bisa, Pak, mungkin sedikit penjelasan saja, Pak. Mungkin gambaran dan seterusnya bisa ada satu materi tentang itu, Pak. Itu menurut saya agak menarik juga, Pak, ya. Baik, terima kasih, Pak. Salam dari NTT, Pak. Siap, salam, Bang. Ya, saya Pak Ella. Baik, terima kasih Pak Andreas. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin tanggapan dari narasumber. Silakan, Pak.
Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Mas Ella ya. Iya Pak, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Ya, pertama-tama Bang Andreas, saya panggil Abang ya, karena saya punya banyak teman juga di NTT Pak, di Alor. Siap, Di Pak, Alor. siap, Pak, siap. Ya. Ya. Jadi begini Bang, saya enggak menggurui ini ya Bang, saya hanya share-sharing ilmu aja Bang. Ya. Siap, siap, Pak. Ya, jadi software Civil 3D itu memang banyak yang free, banyak yang apa namanya, banyak yang murah, bahkan ada yang free Pak, banyak yang free. Nah, itulah yang versi seperti itu namanya versi student Pak. Jadi kalau versi student itu bisa di-download di mana aja, bisa di-copy kapan saja, dan itu banyak layout-layout itu, banyak beberapa option itu yang tidak bisa terbaca dalam label ketika kita memanggil data, harus kita input satu-satu, dan memang seperti itu Pak. Makanya pada saat, sebenarnya Pak, ada yang mudah, nanti kalau misalnya Bapak ambil kontak saya Pak, nanti saya kirimkan itu, kebetulan kami sudah punya template-nya untuk jalan itu Pak. Cuma agak berat Pak, jadi nanti mungkin dikirim di Google Drive nanti Pak. Atau misalnya Bapak mau jalan-jalan nanti ke Makassar, bisa kontak-kontak Pak, bisa kita sharing-sharing ilmu Pak. Nah, karena memang pada dasarnya Pak, kita tidak bisa memakai versi student Pak. Karena versi student itu yang namanya free, pasti si pemilik software juga ini tidak memberikan secara keseluruhan Pak. Begitu. Iya, Pak. Iya. Nah, makanya dengan free-nya itu tadi, tidak semua tidak semua option-option yang dalam label Civil 3D itu ditampilkan, hanya beberapa aja Pak. Makanya itu agak mempersulit bagi drafter untuk melengkapi data pengukurannya Pak. Iya, iya, Nah, benar. ya. Kemudian, tapi nanti Pak, saya punya itu agak lengkap. Mudah-mudahan itu nanti agak crack-nya agak banyak Bapak download, nanti ketika download itu crack-nya lumayan banyak juga. Jadi itu crack-crack itu yang diinstal dulu, kemudian itu nanti muncul semua nanti di layarnya Bapak. Nanti dikontak saja ya Pak. Kemudian untuk drone mapping Pak, ini memang drone mapping, jujur Pak, setelah saya mengenal namanya drone mapping, GPS geodetik, walaupun alatnya mahal dan saya belum punya, itu saya sewa 1.500.000 sampai 2 jutaan dalam satu hari Pak, belum lagi drone-nya, itu masih GPS-nya. Setelah saya kenal alat itu Pak, jarang sekali saya sudah memakai TS kecuali pengukuran staking out. Kenapa demikian? Karena pengukuran luasan persawahan seperti irigasi itu kita tidak mesti butuh waktu lama Pak. Yang harusnya kita butuh waktu kalau kita pakai total station semingguan lah. Kalau misalnya luasan 1.000 hektar atau 1.200 hektar, 1 mingguan itu baru selesai. Tetapi Bang, kalau kita menggunakan drone mapping Bang, drone mapping dengan GPS geodetik tadi, kita hanya butuh waktu 1 hari aja Bang. 1 hari itu selesai. Kenapa 1 hari selesai? Karena itu tadi saya bilang, kita dirikan base itu tempat berdiri alat. Kita dirikan base di tengah lahan yang akan kita mau ukur, yang kita mau rencanakan persawahan atau perumahan ya. Itu biasanya luas seperti itu. Base-nya kita dirikan di situ, dan radius dari base itu radius rover ke base itu kurang lebih bisa sampai 2 kilo 400 Pak. Dan saya sudah buktikan. Alat beberapa merek arak itu, bahkan saya pakai kemarin alat Leica itu. Alat Leica itu bisa sampai 2 kiloan Pak radiusnya dari tempat berdiri kita rovernya kemudian ke arah base. Base itu tempat berdiri alat. Gitu. 2 kiloan itu bisa dapat Pak. Dan itu tetapi kita dengan luasan seperti itu kita semakin banyak juga memasang GCP. GCP itu apa? Ground Center Point. Ground Center Point ini untuk memudahkan si drone ini membaca Pak. Si drone ini membaca ke titik itu tadi, supaya koordinat dasar yang ground ini dari tanah itu bisa tercover dengan baik. Bahkan nanti kita mengolah datanya itu pohon-pohonnya itu dihilangkan semua Pak. Jadi pada saat pengukuran ada pohon ini dari atas kan harusnya kan yang dibaca itu elevasi puncak pohonnya yang tertinggi. Tetapi karena kita pakai GCP, pohon itu bisa dihilangkan Pak pakai software Pak. Begitu. Dan GCP itu kita konekkan lagi ke geodetik, dan dari hasil itu mengeluarkan filenya itu dalam bentuk bisa diolah dalam Civil 3D Pak. Karena memang diolahnya itu pakai Civil 3D. Nanti setelah kita olah pakai Civil 3D, dari hasil pengukuran itu, fotogrametri dan lain sebagainya, barulah kita combine dengan software yang lain dari hasil drone. Jadi untuk GPS geodetik tetap kita pakai Civil 3D. Kecuali drone mappingnya kita pakai software tersendiri, dari nanti softwarenya itu kita combine hasilnya untuk menghasilkan sebuah data yang lebih akurat Pak. Mungkin begitu Bang. Jadi Bang Andreas nanti bisa kontak-kontak saya Bang.
Ada Ya, Bang. beberapa teman-teman peserta minta kontak saya, silahkan di-share Bapak Ibu Panitia, Mas Fajar atau Ibu Anissa. Nanti setelah pertemuan ini mungkin kita sharing-sharing lagi di grup-grup kecil, apakah Instagram maupun WhatsApp grup. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Bang, sehat selalu. Mas Terima Ella, kasih, Bang. saya Terima kembalikan. kasih, Pak. Termut Bang. Pak Ella ya. Tes. Terima Ya, kasih udah. Bapak Furkan. Mungkin bisa di-share Pak untuk nomor HP-nya Pak Furkan di kolom chat Pak. Sudah saya share. Baik, mungkin terima kasih para narasumbernya dari Pak Furkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Acara selanjutnya akan kami kembalikan ke MC Pak. Silakan pada MC, saya persilakan. Suruh semuanya masuk ke ruang Pada MC-nya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta, kepada narasumber juga telah mengikuti dan menyukseskan acara seminar series 39 ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti seminar series ke-40 ya Bapak Ibu ya, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, karena ini merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terkait permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi di call center Hatsindo dengan nomor 0811851070. Dan untuk permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi di call center Sakti dengan nomor 082110210357. Dan kami juga mengadakan pelatihan ahli K3 umum dan kontrak konstruksi serta sertifikasi, pelatihan asesor, kompetensi, dan masih banyak sebagainya Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan Instagram kami di @juragan_sertifikasi_academy dan juga akun Telegram di Forum Bisnis Dimo Group, atau dapat menghubungi di call center JS Academy dengan nomor 081299309390. Baik, saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di grup-grup kecil ya. Silahkan dikontak jika ada. Mari tercinta, bersinar dalam kemajuan. Inovasi dan teknologi jadi kekuatan. Membangun masa depan, mengubah dunia. Di
saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia menaung di bawah panji IAKI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Asosiasi SPU Jakon, silaturahmi badan usaha jasa konstruksi, bangun sinergi, komitmen teguh, berkarya untuk negeri tercinta. Bersama SPU Jakon, konstruksi membanggakan, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Dalam setiap proyek kita percaya, sinergi profesional, majukan infrastruktur, tingkatkan kualitas, buka peluang kerja. Bersama SPU Jakon, konstruksi membanggakan. Bersama SPU Jakon, konstruksi